Halo teman-teman, perkenalkan saya Cantika Olivia Maharani dengan NIM 433241106 dari kelas TI 2B. Di video kali ini saya akan menjelaskan program sederhana menggunakan bahasa Dart. Berikut ini adalah kode untuk menampilkan tulisan Hello Dart ke layar. Nah, dari kode ini kita bisa lihat ada beberapa bagian penting. Yang pertama, void main. Di sini, main adalah fungsi utama yang akan pertama kali dijalankan saat program dimulai. Sedangkan void artinya fungsi ini tidak mengembalikan nilai. Lalu ada tanda kurung yang menunjukkan bahwa ini adalah fungsi dan di sini tidak ada input atau parameter yang digunakan. Kemudian ada tanda kurung kurawal yang berfungsi untuk membungkus isi program yang akan dijalankan. Di dalamnya ada perintah print, yaitu fungsi untuk menampilkan output ke layar. Dan di dalam print terdapat tulisan Hello Dart yang merupakan teks atau string yang ingin kita tampilkan. Terakhir ada tanda titik koma yang digunakan sebagai penutup setiap baris perintah di Dart. Itu tadi penjelasan mengenai bahasa pemrograman Dart yang paling sederhana. Oke teman-teman, kita lanjut ke penjelasan kode berikutnya, yaitu tentang percabangan atau conditional statement dalam Dart. Berikut ini adalah kodenya. Nah, di sini kita mulai dari int score 85. Artinya kita membuat sebuah variabel bernama score dengan tipe data integer atau bilangan bulat dan kita isi dengan nilai 85. Ibaratnya skor ini seperti nilai ujian seorang siswa. Selanjutnya ada bagian if score kurang dari 75. Di sini program sedang melakukan pengecekan apakah nilai skor ini lebih besar atau sama dengan 75. Kalau kita ibaratkan ini seperti aturan kelulusan, misalnya kalau nilai minimal untuk lulus adalah 75, maka program akan mengecek apakah siswa ini lulus atau tidak berdasarkan nilai tersebut. Jika kondisi ini benar, artinya nilai memenuhi syarat, maka program masuk ke dalam blok if dan menjalankan perintah print passif, yaitu menampilkan tulisan passif. Sebaliknya, kalau nilainya di bawah 75, maka kondisi if tidak terpenuhi dan program akan masuk ke bagian else, lalu menjalankan print failed, yang berarti tidak lulus. Jadi alurnya seperti pengambilan keputusan, dicek dulu nilainya, kalau cukup maka lulus, kalau tidak maka tidak lulus. Karena di contoh ini nilai skor adalah 85, yang berarti lebih besar dari 75, maka kondisi bernilai benar dan output yang muncul adalah passif. Jadi kesimpulannya kode ini digunakan untuk membuat keputusan berdasarkan suatu kondisi, dalam hal ini menentukan apakah nilai memenuhi syarat kelulusan atau tidak. Oke teman-teman, kita lanjut ke kode berikutnya, yaitu tentang perulangan atau looping menggunakan for loop di Dart. Berikut ini adalah kodenya. Nah, di sini kita langsung fokus ke bagian perulangan dari I sama dengan 1 selama I kurang dari sama dengan 5, I ditambah 1. Jadi perulangan for ini digunakan untuk menjalankan suatu perintah secara berulang-ulang. Di dalam kurung for ada 3 bagian penting. Yang pertama, nilai I sama dengan 1 atau in I 1. Ini artinya kita membuat variabel I dan memulainya dari angka 1. Yang kedua, I kurang dari sama dengan 5. Ini adalah kondisi, artinya perulangan akan terus berjalan selama nilai I masih kurang dari atau sama dengan 5. Yang ketiga, I++,
Ini artinya setiap perulangan nilai I akan bertambah 1. Kalau diibaratkan, ini seperti kita menghitung angka dari 1 sampai 5 secara otomatis. Setiap kali perulangan berjalan, program akan masuk ke dalam blok kurung kurawal atau ke dalam blok, lalu menjalankan perintah print number titik 2 lalu nilai I. Ini ya. Di sini nilai I digunakan untuk menampilkan nilai I yang sedang berjalan, jadi nanti outputnya akan berubah-ubah sesuai angka. Jadi hasil akhirnya menampilkan seperti ini. Kesimpulannya, jadi kode ini digunakan untuk menampilkan angka 1 sampai 5 secara berurutan menggunakan perulangan for. Baik teman-teman, kita lanjut lagi ke kode berikutnya yaitu tentang penggunaan function di Dart. Berikut ini adalah kodenya. Nah, kita mulai dari bagian in, add, in A, in B. Di sini kita dapat membuat sebuah function bernama add. Kata in di depan menunjukkan bahwa function ini akan mengembalikan nilai beberapa atau nilai berupa bilangan bulat. Lalu di dalam kurung ada in A, in B. Ini disebut parameter, yaitu nilai yang akan kita masukkan ke dalam function. Kalau diibaratkan function ini seperti mesin penjumlahan, jadi kita masukkan 2 angka, nanti mesin ini akan mengolah dan menghasilkan hasilnya. Kemudian di dalam function ada return A plus B. Artinya function ini akan mengembalikan hasil penjumlahan dari A dan B. Selanjutnya kita masuk ke void main. Di sini ada in result, add 5 dan 3. Artinya kita memanggil function add dengan nilai 5 dan 3. Jadi 5 itu masuk ke angka A dan 3 masuk ke angka B. Hasil dari penjumlahan tersebut yaitu 8, lalu disimpan ke dalam variabel result. Terakhir ada print result yang berfungsi untuk menampilkan hasil tersebut ke layar. Jadi output yang akan muncul adalah angka 8. Oke teman-teman, kita lanjut lagi ke kode berikutnya yaitu tentang penggunaan variabel untuk menyimpan data diri. Berikut ini adalah kodenya. Nah, di sini kita mulai dari bagian string name, dan string major. Di sini kita membuat beberapa variabel dengan tipe data string yaitu menyimpan teks variabel name digunakan untuk menyimpan nama, name untuk nomor mahasiswa, dan major untuk jurusan. Kalau dibuatkan variabel ini seperti tempat penyimpanan data, jadi kita bisa menyimpan informasi lalu digunakan lagi nanti. Selanjutnya ada bagian print name dan seterusnya. Nih, ada print name, dan print jurusan. Di sini kita menggunakan print untuk menampilkan data ke layar, sedangkan nilai nama, name, dan major digunakan untuk mengambil nilai dari variabel dan menampilkannya. Jadi, nanti output yang akan dimunculkan seperti ini teman-teman. Kesimpulannya, jadi kode ini digunakan untuk menyimpan data diri ke dalam variabel lalu menampilkannya ke layar menggunakan print. Oke teman-teman, kembali lagi. Kita lanjut lagi ke kode berikutnya yaitu tentang operasi aritmatika atau perhitungan dasar di Dart. Berikut ini adalah kodenya.
Nah, di sini kita mulai dari int A 10, int B 5. Artinya kita membuat dua variabel dengan tipe data integer yaitu A dan B yang masing-masing berisi nilai 10 dan 5. Kalau diibaratkan ini seperti kita punya dua angka ya, mau kita hitung. Selanjutnya ada beberapa perintah print. Di dalamnya ada operasi seperti A ditambah B, A dikurang B, A dikali B, dan A dibagi B. Ini adalah operasi aritmatika dasar yaitu penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Kemudian penulisan. Nilai dalam kurung kurawal digunakan untuk memasukkan hasil perhitungan ke dalam teks. Jadi hasilnya bisa langsung ditampilkan bersama tulisan. Ini ya maksudnya ya. Nilai di dalam kurung kurawal. Kemudian nanti akan menghasilkan output yang muncul pada layar seperti di sebelah kanan ini. Penjumlahnya nilainya 15, pengurangan 5, perkalian 50, pembagiannya hasilnya 2. Jadi udah sesuai dengan angka yang ada di yang sudah dideklarasikan. Oke teman-teman, kita lanjut lagi ke kode berikutnya yaitu menentukan apakah suatu bilangan itu genap atau ganjil. Berikut ini adalah kodenya. Nah, di sini kita mulai dari int number sama dengan 7. Artinya kita membuat variabel bernama number dengan nilai 7. Selanjutnya ada bagian number persen 2 sama dengan 0. Artinya atau yang disebut modulus yaitu untuk mencari sisa hasil bagi 2. Sisa hasil bagi. Jadi angka 7 dibagi angka 7. Jadi angka 7 dibagi 2 sisanya adalah 1. Kalau diibaratkan ini seperti kita membagi sesuatu menjadi 2 bagian. Kalau tidak ada sisa berarti genap, tapi kalau masih ada sisa berarti ganjil. Nah, kondisi sama dengan 0 artinya kita sama dengan 0 artinya kita mengecek apakah sisa bagi tersebut sama dengan 0. Kalau hasilnya 0 maka program akan menampilkan genap. Kalau tidak maka masuk ke bagian else dan menampilkan ganjil. Karena di sini angkanya 7 dibagi 2 sisanya 1, maka hasil yang ditampilkan adalah ganjil. Tuh, penjelasan dari saya. Makasih. Oke teman-teman, kita lanjut ke kode berikutnya yaitu untuk menampilkan tabel perkalian. Berikut ini adalah kodenya. Nah, di sini kita masih menggunakan perulangan for. Bagian int i sama dengan 1. Artinya perulangan dimulai dari angka 1. Kemudian i kurang dari sama dengan 10. Berarti perulangan akan berjalan sampai angka 10. Dan i++ artinya setiap perulangan nilainya akan bertambah 1. Jadi ini seperti kita menghitung dari 1 sampai 10 secara otomatis. Selanjutnya di dalamnya ada print 5 kali nilai i sama dengan nilai dalam kurung kurawal 5 dikali i. Di sini program akan menampilkan perkalian angka 5 dengan nilai i yang sedang berjalan. Misalnya saat i sama dengan 1 maka 5 kali 1 5 sama dengan 5. Lalu i sama dengan 2 jadi 5 kali 2 sama dengan 10. Dan seterusnya sampai 10.
Penulisan nilai I digunakan untuk menampilkan nilai I. Dan nilai 5 kali I digunakan untuk menampilkan hasil perkaliannya. Jadi nanti outputnya akan berupa tabel perkalian 5 dari 1 sampai 10. Seperti ini. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Baik teman-teman, kita lanjut ke kode yang terakhir, yaitu tentang membuat function untuk menghitung luas persegi panjang. Berikut ini adalah kodenya. Nah, kita mulai dari bagian in luas persegi panjang, kurung buka, in panjang, in lebar, kurung tutup. Di sini kita membuat sebuah function bernama luas persegi panjang. Kata in menunjukkan bahwa function ini akan menghasilkan nilai berupa bilangan bulat. Kemudian ada panjang dan lebar, yang merupakan parameter atau nilai input yang akan kita masukkan ke dalam function. Kalau diibaratkan function ini seperti rumus matematika, kita tinggal memasukkan panjang dan lebar, nanti otomatis dihitung luas. Selanjutnya ada return panjang. Return panjang kali lebar, yang artinya function ini akan mengembalikan hasil perkalian antara panjang dan lebar. Lalu di bagian main, kita memanggil function tersebut dengan nilai 10 dan 5. Artinya panjang 10 dan lebarnya 5. Sehingga hasilnya adalah 50. Nilai tersebut disimpan ke dalam variabel hasil, lalu ditampilkan menggunakan print luas hasil. Jadi output yang muncul adalah luas 50. Kesimpulannya, pada kode ini digunakan untuk menghitung luas persegi panjang dengan menggunakan function, sehingga perhitungan bisa digunakan berulang kali dengan nilai yang berbeda. Halo teman-teman, pada video kali ini saya akan menjelaskan program Dart untuk menampilkan data restoran menggunakan tipe data yang sesuai. Berikut ini adalah kode program untuk menampilkan data restoran. Nah, di awal kita membuat beberapa variabel seperti nama, tahun, pemilik, alamat, dan status buka. Untuk tipe datanya kita menggunakan string. Nah, string ini untuk teks seperti nama dan alamat. In untuk angka seperti tahun. Dan bool untuk status buka, apakah true atau false. Selanjutnya kita membuat daftar makanan dan minuman menggunakan map. Nah, map ini digunakan untuk menyimpan data dalam bentuk pasangan, yaitu nama menu dan harga. Jadi ibaratnya seperti daftar menu di restoran, ada nama makanan dan harganya. Kemudian kita masuk ke bagian print untuk menampilkan data restoran. Nah, ini. Di sini kita menampilkan semua informasi seperti nama, tahun didirikan, pemilik, alamat. Untuk bagian status buka, kita menggunakan kondisi sederhana. Kalau true maka tampil buka, kalau false maka tutup. Selanjutnya, untuk menampilkan daftar makanan dan minuman, kita menggunakan for each. Jadi program akan membaca satu persatu isi map, lalu menampilkan nama menu dan harganya. Harga dibagi 1000 supaya tampil dalam bentuk ribu. Misalnya 50.000 jadi 50.000. Nah, kita bisa lihat hasilnya setelah kita run. Seperti ini ya teman-teman. Sudah sesuai dengan job sheet.
Jadi kesimpulannya, program ini menggunakan berbagai tipe data seperti string, int, bold, dan map untuk menyimpan data restoran lalu menampilkannya ke layar dengan rapi menggunakan print. Sekian penjelasan dari saya, terima kasih.